Shalom, senang kami dapat berjumpa kembali dengan Anda semua di Orthodox Literacy Channel. Dalam tayangan ini, kami akan menjelaskan apa itu pengakuan dosa dalam sakramen ortodoks. Mengapa kita perlu untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan seorang imam? Bukankah kita bisa melakukannya secara pribadi? Selamat menonton, semoga bermanfaat. Semua orang Kristen berusaha untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dia memanggil kita untuk menjalankan kebenaran dan kehidupan yang menyenangkan Dia, supaya kita menjadi kudus dan serupa dengan gambarnya. 1 Petrus 1, ayat 15 dan 16, Roma 8, ayat 29. Jika kita jujur dengan diri kita sendiri, kita masih melakukan penyimpangan dari tujuan ini setiap hari, bahkan mungkin juga setiap jam. Kita gagal dan menyerah pada godaan dosa. Untuk memerangi penyakit jiwa ini, Kristus menetapkan misteri sakramen pengakuan dosa, yang disebut sebagai pertobatan. Sebelum kita membahas mengenai sakramen pengakuan dosa, kita perlu memahami apa itu dosa. Menurut teologi ortodoks, dosa adalah sesuatu yang meleset atau melenceng dari sasaran. Dalam bahasa Ibrani disebut kata, dalam bahasa Yunani disebut hamartia. Apapun yang menyebabkan kita gagal mencapai kehidupan yang Tuhan ingin kita jalani akan dianggap sebagai dosa. Mengenai dosa-dosa kita, firman Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1, ayat 9. Kita harus membawa dosa-dosa kita kepada Allah dalam pertobatan dan menerima pembersihan dan pengampunan itu. Sakramen pengakuan dosa, atau misteri pengakuan dosa, adalah cara di mana kita dapat mengalami Allah dalam kepenuhannya di bumi ini. Ketika kita berdosa, kita merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dengan anggota tubuhnya, yakni gereja. Dosa pada akhirnya mengasingkan kita dari Allah, dari sesama manusia, dan dari diri sejati kita sendiri. Selama pengakuan, kita mengakui dosa-dosa kita dengan lantang kepada Tuhan di hadapan seorang imam atau presbiter. Komunitas Kristen mula-mula memiliki praktik khusus dalam hal ini. Orang akan berdiri dan mengakui dosa mereka kepada Tuhan di hadapan seluruh umat. Memang, Yesus mendorong para pengikutnya untuk berjalan dalam terang bersama, untuk menghadapi masalah secara bersama-sama, untuk memberitahukannya kepada gereja. Matius 18, ayat 17. Karena itu, Rasul Yakobus menulis, "Akuilah kesalahanmu satu sama lain." Yakobus 5, ayat 16. Namun seiring berjalannya waktu dan jumlah gereja bertambah, orang asing datang berkunjung dan pengakuan publik menjadi lebih sulit, dan karena belas kasihan, para imam mulai menyaksikan pengakuan dosa secara pribadi atas nama gereja. Mengapa kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan seorang imam? Kitab suci dengan jelas mengilustrasikan otoritas yang Kristus berikan kepada murid-muridnya, dan penerus mereka melalui penumpangan tangan. 2 Timotius 1, ayat 6, juga untuk mengampuni dosa. Yohanes 20, ayat 23. Matius 16, ayat 19. Sejak awal, umat Kristiani memahami bahwa rahmat pentahbisan menganugerahi para gembala dengan ketajaman dan belas kasihan untuk memberikan bimbingan dan mengampuni dosa yang diakui atas nama Kristus. Jadi, kita tidak mengaku di hadapan imam itu sendiri, kita mengaku kepada Tuhan di hadapan imam. Anda mungkin bertanya, tetapi, tidak bisakah saya mengaku kepada Tuhan secara pribadi?
Mengapa saya membutuhkan seorang imam untuk mengakui dosa-dosa saya? Anda pasti bisa mengaku kepada Tuhan dalam doa pribadi, namun, pengakuan itu tidak mempunyai dasar alkitabiah yang jelas. Dalam kemurahannya, Allah telah menyediakan sakramen pengakuan dosa untuk membebaskan kita dari dosa dan penyangkalan. Mudah bagi kita untuk berdoa dalam kesendirian, namun, kita tidak pernah berterus terang tentang dosa-dosa kita atau berusaha untuk berubah. Jauh lebih efektif untuk mengaku dengan lantang kepada Tuhan di hadapan seorang imam dan mendapat manfaat dari bimbingan dan bantuannya. Melalui anugerah Tuhan, imam menjadi dokter spiritual ketika dia ditahbiskan. Dia sangat ahli dalam penyakit jiwa yang disebabkan oleh dosa. Kita berharap kepadanya untuk membimbing kita, untuk mendiagnosa penyakit kita dan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik dan benar. Dia memanfaatkan pengetahuan gereja ortodoks dan para bapa suci untuk memberi kita pengobatan atas dosa-dosa kita, sehingga kita dapat pergi dengan perasaan lega, terbebas dari kejahatan yang telah kita lakukan, dan berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Yohanes 8, ayat 11. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.